Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di Ngobrol Santai bersama saya Febri Yuniar. Di episode kali ini kita akan bahas tentang wawasan kebangsaan dan bagaimana kita menilai bangsa Indonesia secara utuh dilihat dari kelebihan, kekurangan, potensi hingga masalah yang dihadapi oleh bangsa kita pada saat ini. Yuk, mari kita mulai. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan itu. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia terhadap diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Intinya tuh ini adalah pandangan kita tentang bagaimana harusnya kita hidup dalam satu bangsa yang beragam ini dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa contoh nyata penerapan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari nih sobat, di antaranya menghormati perbedaan, mengikuti upacara bendera, menggunakan produk dalam negeri, berpartisipasi dalam pemilu, melestarikan budaya lokal, bergotong royong, serta menjaga keutuhan NKRI. Sekarang mari kita bahas dulu nih, apa aja sih kelebihan yang dimiliki oleh bangsa kita yang patut kita banggakan dan harus kita jaga. Di antaranya yaitu yang pertama, keberagaman budaya dan suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Keanekaragaman ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, di antaranya bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, serta makanan khas daerah. Kelebihan selanjutnya yaitu sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam Indonesia contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, logam dan mineral, hasil pertanian, perkebunan, sumber daya laut, serta sumber energi terbarukan. Selanjutnya, letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia yang sangat strategis dalam konteks ekonomi dan politik global. Selanjutnya, keanekaragaman hayati, mulai dari hutan hujan tropis, savana, hingga terumbu karang. Keanekaragaman ini memberikan banyak manfaat dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial. Yang terakhir ada potensi pariwisata. Indonesia sangat memiliki banyak berbagai destinasi wisata yang sangat terkenal di seluruh dunia, seperti Bali, Raja Ampat, dan Pulau Komodo. Tentu saja, di balik kelebihan-kelebihan ini, Indonesia juga memiliki masalah-masalah yang harus dihadapi. Yang pertama ada ketimpangan pembangunan. Contohnya saja nih di wilayah Jawa, perkembangan pembangunannya itu lebih pesat dibandingkan dengan wilayah timur seperti Maluku dan Papua. Selanjutnya masalah penyebaran berita palsu atau berita hoaks. Ini tentunya sangat berpengaruh serius, terutama merusak persatuan dan kesatuan bangsa, menurunkan kepercayaan pada pemerintah, mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi, menyebarkan kepanikan dan ketakutan di kalangan masyarakat, serta melemahkan nilai kritis dan nalar bagi masyarakat. Tapi tenang aja nih sobat, pemerintah udah mengambil langkah untuk menanggulangi penyebaran berita hoaks, di antaranya pembentukan Satgas Cyber, pemantauan oleh Kominfo, pendidikan literasi digital, penegakan hukum, serta kolaborasi dengan platform digital. Masalah selanjutnya itu krisis kepemimpinan dan etika. Hal ini memicu praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Contoh nyata praktik korupsi yang pernah terjadi di negara ini yaitu kasus BLBI yang kerugiannya mencapai 138,4 triliun, kasus proyek IKTP yang kerugian negara mencapai 2,3 triliun, dan kasus Jiwasraya. Selanjutnya masalah pengaruh globalisasi dan individualisme, serta masalah pudarnya semangat nasionalisme. Hasil survei menunjukkan penurunan signifikan dalam rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Kita sebagai generasi muda harus menumbuhkan semangat nasionalisme, tentunya dimulai dari lingkungan keluarga dulu yang paling terkecil nih sobat. Tentunya masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita ini dapat
dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan sikap bela negara. Bela negara bukan hanya tentang angkat senjata saja nih sobat, tetapi mencerminkan rasa cinta, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap tanah air. Ada beberapa tokoh yang menurut saya nih sobat dalam kehidupannya memiliki dan menerapkan sikap bela negara yang patut kita contoh. Yang pertama, ada kedua orang tua saya. Sikap bela negara yang beliau-beliau tunjukkan ini adalah mendidik anak-anaknya untuk menjadi warga negara yang baik serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan taat membayar pajak. Selanjutnya ada direktur tempat saya berkuliah. Beliau itu selalu mengingatkan peserta didiknya untuk tetap mengingat selalu jasa-jasa para pahlawan. Bahkan di saat hari peringatan wafat pahlawan, hari pahlawan, maupun saat kami hendak lulus dari sekolah tersebut, kami itu diwajibkan untuk berziarah ke makam pahlawan. Tokoh yang ketiga ada pimpinan tertinggi di kantor tempat saya bekerja sobat, yaitu Kepala BPTB kelas 2 Aceh. Sejak beliau menjabat kurang lebih satu tahun, namun sudah sangat berkontribusi bagi pembangunan bangsa melalui kemajuan transportasi di Provinsi Aceh. Nilai-nilai positif inilah yang harus kita contoh sebagai generasi muda agar bangsa kita terus maju dan berkembang. Meskipun ada beberapa tantangan-tantangan tadi yang harus dihadapi oleh bangsa kita juga banyak potensi dan peluang untuk maju, yaitu bonus demografi, peningkatan peran media dan teknologi informasi, penguatan pendidikan karakter, potensi energi terbarukan, serta industri kreatif yang mulai berkembang pada saat ini. Nah, sobat bangsa, dari obrolan kita tadi ini, kita bisa lihat bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak kelebihan dan potensi untuk bisa lebih maju, tapi juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Dengan memahami wawasan kebangsaan ini menjadi pondasi penting dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Dengan memiliki cara pandang yang luas dan cinta tanah air yang kuat, setiap warga negara bisa nih menjadi bagian dari solusi, bukan sumber perpecahan ya sobat. Wawasan kebangsaan bukan sekedar hafalan, tapi sikap hidup. Kalau kita semua punya pandangan yang sama nih sobat soal pentingnya persatuan dan cinta tanah air, Indonesia nggak cuma bertahan, tapi bisa benar-benar menjadi bangsa yang maju. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga episode kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa untuk terus mencintai dan menjaga Indonesia, karena bangsa ini adalah milik kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya.